Sebenarnya tuh ada nggak sih Coach pro dan kontranya kalau misalkan kita nge-merger dengan bisnis lain Coach? Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas nih apa aja sih pro dan kontra kalau kita merger bisnis dengan bisnis lain. Langsung aja yuk tanya ke Coach Adit. Halo Coach, Halo, apa kabar nih Coach? alhamdulillah baik. Oke, langsung aja ya Coach ya. Mhm. Jadi nih misalkan ada sebuah bisnis yang dia mau merger dengan bisnis lain. Sebenarnya tuh ada nggak sih Coach pro dan kontranya kalau misalkan kita nge-merger dengan bisnis lain Coach? Merge ya. Ya, Merger itu sendiri kan sebetulnya adalah proses bergabungnya dua perusahaan atau lebih ya, mhm, menjadi suatu kesatuan entitas yang baru gitu ya. mhm, Nah, ini pasti ada harapannya sih memberikan keuntungan ya. mhm. Kalau nggak ngapain merger gitu ya, Iya, repot-repotin ya. mhm, Jadi keuntungannya tentunya nanti pastinya akan berhubungan dengan kelangsungan dari perusahaan yang baru nanti ini gitu ya. Kalau dengan mhm, merger gitu pasti ada pertimbangan-pertimbangannya gitu ya. Kemudian pro kontranya tadi kamu tanya ya. mhm, Eee, Mungkin kelebihan dan kekurangannya atau pro kontranya lah gitu ya. iya, Sama aja. Ya nggak sama juga sih. Pro kontra, pro gitu ya. mhm, Perusahaan kalau merger gitu ya, mhm, tentunya diharapkan dengan merger itu, biasanya sih, mereka ingin agar nanti bisa meningkatkan ya, scalability bisnisnya, skala oh, bisnisnya iya, ya. Karena, dengan merger itu kan nanti pasti ada peningkatan dari macam-macam nih, mhm, peningkatan dari sisi, jumlah produknya gitu kan, mhm, peningkatan dari bentuk mungkin diversifikasi produknya, mhm, kemudian skala dari sisi, kapasitasnya gitu ya kalau dia produksi ya, kapasitas produksinya, kemudian sumber dayanya, diharapkan ada peningkatan-peningkatan gitu ya yang mungkin masing-masing itu dua perusahaan yang tadinya terpisah itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi dengan saling mengisi ya, yang mhm, satu kelebihan, satu kekurangan ya, satu kekurangan itu kelebihannya saling mengisi. Jadi akibatnya diharapkan yang positif-positifnya, yang kelebihan-kelebihannya akan meningkatkan gitu, mhm, scalability-nya ya iya, gitu. Itu sih yang pertama ya. mhm, Jadi pasti diharapkan adanya terjadi peningkatan gitu ya, peningkatan, skalanya gitu ya. Terus kemudian saya tadi nyebut, diversifikasi produk atau market ya, iya, pasar ya, gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan A dia punya kekuatan di produk yang tertentu, mhm, perusahaan B mungkin produk tertentu juga gitu ya. mhm, Walaupun sebetulnya dalam industri yang sama ya, gitu. mhm, Jarang sih merger di industri yang berbeda sama sekali gitu ya. Pasti di industri yang yang sama, yang sama, serupa gitu ya. Tapi kan masing-masing punya produk yang unggulannya gitu. mhm, Dengan merger diharapkan, 2 perusahaan ini akhirnya menjadi satu entitas yang memiliki 2 produk unggulan gitu kan, mhm, ketimbang yang tadinya satu-satu aja gitu. Jadi ada peningkatan diversifikasi produk gitu ya. Bahkan mungkin dengan bergabungnya ini masing-masing mempunyai ilmu dan teknologi yang bisa digabungkan yang bahkan bisa menghasilkan produk ketiga yang lebih yang baru ya, mhm, yang tadinya nggak ada gitu. Yang pada saat di perusahaan-perusahaan yang sebelumnya, yang mhm, masih terpisah dia belum bisa gitu ya. mhm, Tapi karena ada penggabungan teknologi, penggabungan ilmu gitu ya, mhm, jadi ada produk baru yang, terlahir di situ gitu, karena mmm. merger ini gitu ya. Ibaratnya kalau, nikah gitu kan melahirkan anak gitu ya. Kalau ini menghasilkan produk baru Iya, berarti? menghasilkan produk baru gitu. Jadi, bisa juga terjadikan seperti itu pro-nya Mmm, gitu ya. Tadi gabungannya dengan yang tadi sih mhm, hubungannya dengan yang jadi tadi itu hubungannya dengan, karena, apa ya, adanya gabungan teknologi ya, gabungan dari dua teknologi, dua produk itu gitu ya, mhm, kemudian jadi, gabungan juga talent gitu ya. Mungkin dari perusahaan A memiliki kelebihan dari sumber dayanya yang seperti apa, yang B juga memiliki kelebihan sumber daya yang seperti apa nanti digabung gitu kan, terjadi peningkatan, kekuatan sumber dayanya gitu ya, baik itu mmm, bukan teknologi, sumber daya dari sisi, sumber daya manusianya, talent-nya gitu ya, mungkin juga sumber daya dari sisi, market-nya gitu ya. mhm, Kemudian macam-macam sih itu bisa tergabung gitu ya, diharapkan sih seperti itu gitu kan. oke, Ya jadi, banyak banget sih pro-nya, kalau dari merger ini ya, kalau prosesnya benar gitu ya, kalau prosesnya ini.
Bahkan, bisa sampai kepada diharapkan bahkan terjadi efisiensi ya, Hmm. efisiensi dan, eee, efektivitas yang meningkat gitu dengan bergabung. Ketimbang bersaing mereka gitu ya, perang bersaing daripada gitu mendingan gabung aja, Iya. akhirnya sama-sama menang. Kan Hmm. diharapkannya seperti itu ya. Mm-mm. Karena masing-masing udah punya market, masing-masing sudah punya customer. Mm-mm. Ketika bergabung kan juga marketnya dan customer juga bergabung gitu, jadi Iya. satu gitu. Hmm. Jadi lebih luas. Dan ada banyak pro-pro yang lainnya sih. Kontranya jelas juga pasti ada ya gitu. Hmm. Karena dari dua entitas yang berbeda gitu ya. Tadi belum tentu matching gitu kan, belum tentu pas untuk bergabung juga ya. Walaupun mungkin industrinya sama, bahkan mungkin produk yang dihasilkan jenis produk yang sama ya. Tapi kan belum tentu dalam-dalamnya tuh sama gitu loh, antara perusahaan A, perusahaan B ini. Visi misi belum tentu sama loh, gitu. Iya. Ya, visi misi budayanya gitu ya. Belum tentu budaya kerjanya belum tentu sama, orang-orangnya belum tentu sama gitu ya. Ya, ketika digabung itu nanti akan terjadi apa nih gitu ya, Hmm. penolakan nggak gitu, kan. Ibaratnya kalau, eee, transplantasi ginjal gitu kan, Kalau beda. badannya, tubuhnya bisa menolak Mm-mm. gitu loh, ya Oh kan. ya. Sama juga ini, jadi masing-masing nanti ada bentrokan, bisa jadi ya. Kalau tidak di-manage dengan baik sih, gitu. Hmm. Ya, tapi walaupun di-manage dengan seperti apapun, kalau memang dasarnya udah berbeda, ya nggak mungkin juga bisa gitu ya. Jadi banyak juga merger yang gagal gara-gara, ketidakcocokan ini gitu ya. Hmm. Dikira gampang nih merger ya, gampang gampang aja gitu. Ya merger itu bukan hanya sekedar merger jadi satu fisik perusahaannya gitu kan, tapi yang merger itu sebenarnya, dalam-dalamnya itu ya Hmm. kan, Iya. bukan hanya fisiknya ya, Iya. tapi dari sisi non fisiknya justru yang akan menjadi keuntungan atau menjadi, tantangan gitu loh. Ya tadi, misalnya budayanya, orang-orangnya gitu Mm-mm. ya. Bahkan nanti mungkin terjadi persaingan juga di dalam gitu kan. Karena kan bisa jadi nanti terjadi apa ya, tumpang tindih nih, ya kan. Hmm. Jadi perusahaan A ada departemen marketing, perusahaan B ada departemen marketing, ketika digabung kan nggak mungkin departemen marketingnya 2 gitu kan, jadi Iya. tambah besar 2 kali lipat, Iya. ya kan. Pasti, oh ternyata kalau dipikir-pikir hanya butuh berapa orang aja gitu sebetulnya. Hmm. Yang lain-lainnya gimana? Kan ada yang harus dipecat juga akhirnya gitu kan. Iya. Mereka bisa bersaing di situ, gitu Hmm. ya. Jadi ini juga bisa menjadi, penolakan juga ya. Hmm. Teknologi juga bahkan sama gitu ya, walaupun teknologinya secara terpisah masing-masing bagus, Mm-mm. tapi kalau digabung belum tentu juga cocok gitu. Jadi di situ juga perlu penyesuaian lagi dari sisi teknologinya gitu ya. Hmm. Eee, Ketimpangan teknologi antara perusahaan A, perusahaan B gitu. Itu ketika digabung nanti gimana gitu kan. Apakah memilih pakai teknologi salah satunya atau digabung tetap gitu ya. Kontranya adalah pasti resikonya tuh, apa ya, tidak pasti gitu loh. Ada Hmm. ketidakpastian yang cukup besar di sini gitu, karena Hmm. melibatkan banyak hal gitu ya. Iya. Melibatkan banyak hal dari sisi keuangan, dari mulai Mm-mm. sisi keuangan sampai sisi fisik dari perusahaan tersebut ya. Mm-mm. Itu tuh semua akan memberikan kontribusi variabel-variabel yang semakin meningkatkan ketidakpastian yang akan terjadi. Jadi kita tidak bisa menjamin merger itu akan sukses gitu loh. Hmm. Ya bahkan kenyataannya lebih banyak merger yang gagal daripada yang sukses. Oh. Jadi banyak yang gagal ya coach ya sebenarnya. Iya gitu. Hmm. Jadi gimana dong gitu kan, risikonya gede banget gitu kan. Mm-mm. Nah gitu. Dari pertimbangan-pertimbangan tadi tuh ternyata Betul. resikonya masih belum bisa dianalisis lagi, belum bisa ditelaah lagi ya coach ya. Iya. Oke. Bahkan pelanggan itu bisa aja, jadi nggak percaya lagi sama kita, sama perusahaan Hmm. itu ya. Mm-mm. Pernah nggak sih kamu juga gitu kan, oh dia merger sama perusahaan lain, namanya jadi beda gitu kan. Mm-mm. Bahkan karena namanya berubah aja atau, eee, logonya berubah aja kita jadi malas, jadi nggak enak kita udah pindah aja deh gitu. Ada yang sampai begitu pengaruhnya gitu loh, ya kan. Dulu juga Iya saya ya. juga gitu kan. Hmm. Dulu namanya bank apa, waktu Mm-mm. zaman-zamannya bank-bank merger itu loh, inget Ha-ha. gak sih? Saya dulu, sangat ini ya, pertama kali saya buka rekening bank itu waktu SMA itu di bank itu gitu ya. Mm-mm. Begitu merger sama bank-bank yang lain jadi namanya berbeda, saya jadi ragu-ragu nih gitu. Tetap Hmm. di sini nggak ya saya gitu. Jadi mempengaruhi kepercayaan Iya gitu, lagi. kepercayaan. Bisa jadi, wah ini jangan-jangan karena bank, bakal bangkrut nggak ya? Jadi malah mikirnya nggak gitu kan. Oh iya Padahal iya justru iya. kan merger itu tujuannya supaya tidak untuk menghindari kebangkrutan gitu. Iya. Kok malah berpikir, eee, bakal bangkrut gitu kan. Tapi itu Hmm. ya
psikologis ya. Iya. Dan juga namanya juga nggak cocok gitu, kok namanya jadi ini aneh ya gitu. Jadi udah biasa dengan nama yang lama gitu kan. Brand-nya udah tertanam gitu kan di pikiran Mhm. kita ya. Mhm. Kemudian nanti, keuntungan-keuntungannya nanti atau fasilitas-fasilitasnya ada perubahan nggak ya gitu kan. Mhm. ATM-nya apa gitu kan, Mhm. bahkan gitu kayak gitu-gitunya, Iya kantornya pasti, nanti heeh, gitu kan, iya. pasti kan berubah semua tuh, Iya. ya kan. Eee, Nanti saya nyaman nggak ya, masih berpikir seperti itu, gitu. Jadi Mmm. kemungkinan pelanggan yang cabut juga banyak gitu loh. Oh gitu, iya sih Iya, bener, heeh. bahkan bukan hanya pelanggan, mungkin vendor-vendor juga akan mempertimbangkan ulang gitu loh, Iya betul. eee, terkait kita merger ini gitu. Mhm. Ya mereka, aduh mereka akan bisa bayar lagi nggak ya, akan sanggup bayar seperti dulu nggak ya, apa segala macam gitu. Pasti kayak ada pemikiran-pemikiran Was-wasan lain, gitu, iya, drama-drama heeh. kayak gitu ya, Oh gitu. gitu. Tadi ya ujung-ujungnya ada terjadi pemutusan hubungan kerja ya. Mhm. Kalau itu mungkin nggak bisa dihindarkan juga ya. Kalau terjadi overlapping ya atau redundancy di situ, jumlah orangnya gitu ya. Jadi pasti nanti ada evaluasi lagi sebetulnya dengan merger ini Mhm. butuh sumber daya seberapa banyak sih gitu kan. Mhm. Akan ketahuan nanti apakah nanti, ada yang harus pecat atau enggak gitu kan, ada yang harus dikurangi atau enggak gitu. Masih Mmm. untung kalau harus ditambah ya, Iya. direkrut yang baru itu ya. Atau dari sisi yang satunya dikurangin, satu ada penambahan jadi bisa dipindahin. Itu pun kalau Mmm. orangnya mau gitu ya, Iya. gitu. Bahkan sampai akan ada pindah lokasi kan gitu. Mmm. Ya dong, perusahaan A, perusahaan B, merger, Mhm. Mhm. lokasinya udah beda nih. Mhm. Kan Terus bisa mau jadi salah satunya nanti kerjanya, jadi kalau semuanya dipindah ke perusahaan A, jadi yang mhm. B gimana? Mau pindah semua nggak gitu kan? Mhm. Kalau di sini juga enggak, sini nanti yang ini mau nggak pindah ke sini, atau benar-benar pindah kantor yang baru sama sekali yang berbeda gitu kan. Mmm. Dua-duanya mau nggak pindah ke kantor yang baru, Oh, pengaruh iya juga iya. tuh. Ya banyak sih ceritanya gitu merger-mergeran ini. Jadi perlu manajemen yang betul-betul manajemen perubahan ya, Mhm. yang cukup, kompleks ya untuk bisa menangani ini gitu, Oh gitu. gitu. Eee, berarti Coach, kapan sih waktunya yang tepat untuk nge-merger bisnis gitu? Ya nggak ada waktu yang tepat ya gitu, semua Oh. kan keputusan dari top manajemennya ya, Mhm. analisa atau dari pemerintah yang ikut campur gitu kayak di bank tadi ya. Gitu. Ya, ya perlu dianalisa dulu sebelum merger itu kapan waktu yang tepat ya, kalau masalah pro kontra tadi tuh bisa diatasi dulu, dipikirkan matang-matang gitu loh, ya Mmm. kan. Kalau terutama bagian kontraknya ya. Mhm. Kalau kontrak pronya oke. Gini Heeh. maksudnya, apakah betul-betul ketika merger itu pronya itu sangat positif ya, sangat Mhm. meyakinkan, Mhm. kontranya apakah bisa dihilangkan atau minimal diminimalisir. Mhm. Ya, kalau misalnya kedua hal ini dipertimbangkan oke, ya mungkin merger bisa dilakukan gitu ya, gitu. Oh gitu. Biasanya sih ya kalau kondisinya mereka baik-baik saja, dua-duanya sih nggak akan mau merger juga sih gitu. Pasti ada sesuatu yang jadi pertimbangan, untuk mereka akhirnya merger gitu ya, gitu. Misalnya salah satunya, kayak akuisisi juga sebenarnya dibeli gitu kan, juga ada merger Mmm. juga di situ ya. Walaupun ini pihaknya kayaknya ada yang pihak pembelinya gitu kan, Mhm. pihak yang lebih dominan gitu ya. Mhm. Jadi ya karena tadi ya ada yang salah satu yang dibeli juga, atau karena, masing-masing sudah, persaingan tuh udah lelah kali ya bersaing gitu, lebih baik bersatu aja. Sudah lelah bersaing, jadi lebih baik bersatu, malah lebih kuat lagi, Oke. gitu. Cuma kan itu kan tadi ya, siapa nanti yang mimpin siapa gitu. Iya, dari perusahaan A, perusahaan B kalau Heeh, digabungin masing-masing kan udah ada kapten-kaptennya ya iya, masing-masing kan. heeh. Nah, mereka udah bersaing juga deh, macam-macam sih, apalagi owner-nya gitu ya, Mmm. gitu. Jadi ya, kapan waktu yang tepat, tidak ada waktu yang tepat sih gitu ya. Maksudnya gini, ya semua tergantung dari strategik bisnis yang, perusahaan itu pikirkan gitu ya. Yang penting perlu dipertimbangkan, hal-hal yang perlu dipertimbangkan Mhm. sebelum merger gitu. Jadi bahkan mungkin kita perlu bahas itu kali ya, apa yang harus dipertimbangkan ya ketika I mau kalau merger. melakukan iya. Heeh. Iya, bisa bisa. Oke, nah, berarti apa aja sih Coach yang perlu diperhatikan atau perlu Mhm. diawasi atau perlu dipertimbangkan banget nih ketika, Iya, kita mau merger? iya. Jadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan ini perlu betul-betul jelas Mhm. sehingga bisa menentukan, oh saatnya merger, oh emang perlu merger, oh nggak perlu merger gitu kan. Mhm. Tentunya yang pertama yang perlu dipertimbangkan adalah due diligence dulu ya, maksudnya gini,
studi kelayakan dulu deh gitu. Hmm. Maksudnya layak nggak sih merger gitu ya? A dan B ini layak nggak untuk Heeh. untuk dimergerkan gitu ya. Tadi yang perlu distudikan apa, yang perlu di studi kelayakan ya, yang perlu di asesmen lah gitu, yang perlu dilakukan penilaian. Mhm. Mulai dari hal yang strategik sampai hal-hal yang sifatnya teknikal gitu ya. Mmm. Dari sisi hal strategik, visi misinya klop nggak gitu ya. Ya Mhm. ibaratnya kalau umpamanya kalau orang mau menikah lah gitu kan. Cocok apa nggak sih, jodoh apa nggak sih gitu. Tujuannya selaras atau enggak Iya nih? kan gitu. Ya syarat-syaratnya apa Heeh. gitu kan. Jadi visi misinya sama nggak gitu Mhm. kan. Gitu. Mereka punya, kecocokan nggak gitu ya. Dari sisi visi misi, kemudian dari sisi gaya manajemennya gitu Mhm. ya. Terus budaya perusahaannya, masing-masing nih terjadi bisa kalau terlalu timpang, terlalu berbeda akan lebih menantang daripada dia lebih mirip serupa ya walaupun nggak sama gitu ya. Iya. Gitu. Jadi, itu tergantung juga kan gitu, terus keuangannya sehat apa enggak kondisinya gitu loh. Artinya gini, keuangannya sanggup nggak bayar untuk merger? Karena merger itu mahal juga loh, Oh, iya ada kan? biayanya lagi? Iya dong gitu, siapa yang mau nanggung gitu kan. Ya kalau salah satu aja ya bukan merger tuh namanya akuisisi berarti. Yang beli yang harus nanggung biaya mergernya ya. Mhm. Tapi kalau benar-benar sama-sama ini ya, memiliki kekuatan yang sama berarti kan harus sama-sama mempertimbangkan keuangannya sendiri bisa nggak, ada dana nggak untuk merger ini. Mmm. Karena kan merger itu bukan hanya sekedar, fisiknya yang harus dibayar ya, hal-hal Mhm. fisik. Tapi untuk biaya-biaya kayak, konsultan hukum, konsultan ini, konsultan itu gitu ya, pengacara lah, apa, Oh. sampai hal-hal yang sampai sekitar beli-beli, peralatan sarana prasarana yang barunya, Mhm. banyak banget yang harus nanti spending-nya gitu ya untuk merger Mmm. ini gitu ya. Pindah kantornya aja kan udah berbiaya gitu kan, Iya. cari kantor baru apa segala macam sampai penyesuaian teknologi gitu kan, itu Mhm. konsultannya pasti banyak konsultan yang dibutuhkan di situ kan, yang harus dipertimbangkan ya dari mulai konsultan HRD, konsultan change management, konsultan Mmm. IT segala macam, ya sampai, bantuan hukum, konsultan Mhm. hukum ya, pengacara mungkin gitu ya. Itu semua biaya gitu ya, jadi harus Mmm. dipertimbangkan kondisinya gitu. Market juga sama gitu ya. Mhm. Marketnya nanti, kalau kalau merger ada studinya sih, marketnya siap nggak gitu ya, Mhm. gitu, menerima. Atau bahkan bisa menciptakan peluang market baru nggak betul-betul gitu ya dengan merger ini. Mhm. Atau malah bubar marketnya malah nggak. Jadi benar-benar Mmm. harus dipikirkan juga gitu. Jadi banyak banget yang perlu dipertimbangkan ya. Mhm. Dari mulai faktor strategik, keuangan, sampai ke tekniknya, ke orang-orangnya gitu. Sampai ke sarana prasarananya, sampai ke biaya-biayanya semua, Oh gitu, gitu. oke. Berarti nih teman-teman kalau misalkan emang mau merger bisnisnya nih sebenarnya banyak banget hal yang harus Betul, dipertimbangkan. Apalagi, resiko-resikonya nih yang harus mhm. dipertimbangkan dan perlu diperhatikan juga gimana caranya meminimalisirnya. Walaupun di samping itu juga ada kelebihannya. Nah segitu aja mungkin ya Coach ya untuk Oke, bincang-bincang kali ya. ini dengan saya Aulia, Saya Aditya Mijaya, sampai sampai jumpa. jumpa.